Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya, kami muliakan para pengurus masjid, assalam, para pendiri baik yang masih hidup maupun yang sudah berpulang ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka semua dilapangkan kuburnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang pantas mengawali seluruh aktivitas kita melainkan ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita, khususnya nikmat Ramadan. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada uswah hasanah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah memanusiakan manusia sebagaimana layaknya manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tanpa terasa kita sudah berada di hari ke-16 di bulan Ramadan. Ada yang kurang tepat selama ini di sebagian besar umat Islam dalam melihat bulan Ramadan, sehingga kesalahan cara pandang ini membuat kita gagal fokus di bulan Ramadan. Umat atau kita lebih sering mengatakan Ramadan bulan puasa ketimbang mengatakan Ramadan bulan Al-Quran. Tentu tidak salah, tetapi terlalu fokus pada puasa, ujung-ujungnya bukan pada puasanya, tapi fokus kepada menu sahur dan menu berbuka puasanya. Sehingga data menunjukkan pengeluaran anggaran belanja untuk konsumsi di bulan Ramadan itu meningkat. Yang harusnya pengeluaran itu harus berkurang karena kita tidak makan di siang hari, tapi justru di bulan Ramadan meningkat bahkan 6-7 juta untuk konsumsi. Kenapa? Karena terlalu fokus pada puasanya. Nah, apa hakikat Ramadan? Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Berarti hakikat Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Berarti hakikat Ramadan itu adalah bulan Quran. Di mana bulan puasanya, Pak? Allah menyebutkan kata Ramadan dalam Quran itu kan cuma sekali, Pak, ya. Dan ketika Allah menyebutkan kata Ramadan, langsung disandingkan dengan Al-Quran. Pertanyaannya, di mana bulan puasanya? Setelah Allah menyebutkan fungsi Quran, yang pertama adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda, kemudian wal furqan, barulah Allah menyebutkan tentang puasa. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa di antara kalian yang menyaksikan
atau mendapati Ramadan hendaklah berpuasa. Berarti predikat Ramadan sebagai bulan Quran lebih utama, lebih kuat ketimbang Ramadan bulan puasa. Pertanyaannya Pak, di mana errornya? Kalau kita lebih banyak mengatakan Ramadan bulan puasa ketimbang Ramadan bulan Quran. Error terbesarnya adalah kita merasa bersalah. Kita merasa berdosa kalau tidak puasa di siang hari, tapi kita tidak merasa bersalah. Kita tidak merasa ada yang kurang kalau kita tidak baca Quran di siang hari, dan tidak merasa ada yang salah kalau tidak qiyam di malam hari. Kenapa? Karena terlalu fokus pada puasanya. Pertanyaannya Bapak Ibu, boleh nggak meninggalkan puasa di bulan Ramadan? Halo? Boleh nggak meninggalkan puasa di bulan Ramadan? Boleh. Pada dua kondisi. Wa man kana minkum maridun aw ala safarin, siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan boleh meninggalkan. Kalau ada rukhsah tadi dengan syarat harus diganti atau fidyah. Pertanyaannya, boleh nggak meninggalkan Al-Quran atau meninggalkan baca Quran? Perbandingan ayatnya ada di surah Al-Muzammil. Allah menyebutkan alima an sayakunu minkum mardad. Allah tahu, maaf sebelumnya Allah memulai faqra'u di pertengahan ayat 20 di surah Al-Muzammil. Allah berfirman faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Kemudian Allah mengatakan senada dengan waman kana maridon tadi, Allah mengatakan alima an sayakunu minkum marda. Allah tahu di antara kalian ada yang sakit, tapi jangan tinggalkan Quran. Bahkan wa akharuna yadribuna fil ard yabtaguna min fadlillah. Allah tahu di antara kalian ada yang sibuk cari nafkah, sibuk berbisnis untuk mencari fadilah. Bahkan wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Bahkan di antara kalian ada yang berjihad di jalan Allah. Faqra'u ma tayassara minhu, dan bacalah apa yang mudah dari Quran. Bayangkan Pak, Allah buka ayat ini dengan perintah membaca Quran, Allah tutup dengan perintah membaca Quran. Bahkan kamu dalam keadaan sakit, bahkan kamu dalam keadaan sibuk dalam urusan bisnis, bahkan kamu dalam keadaan berjihad di jalan Allah, tetap baca Quran. Kenapa? Justru kondisi seperti itu saat-saat paling membutuhkan Quran. Ini di luar Ramadan Pak. Jadi kalau di luar Ramadan saja tidak ada alasan meninggalkan Quran, lalu bagaimana dengan orang yang meninggalkan Quran di bulan Ramadan? Maka saya diamanahkan oleh guru saya Ustaz Dedi untuk membahas materi tentang belajar cara hidup dari As-Sab'ul Matsani. Kita lihat tadi salah satu fungsi Quran di dalam Ramadan apa? Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi di bulan Ramadan itu bukan hanya sekedar bagaimana kita khatam, ya memang perlu Pak kita targetkan khatam, tapi bagaimana kita membaca sedalam-dalamnya, memahami sedalam-dalamnya sampai kita menemukan petunjuk di dalam Quran itu. Maka pada kesempatan ini saya ingin coba membahas tentang belajar cara hidup dari As-Sab'ul Matsani. Apa itu As-Sab'ul Matsani? As-Sab'ul Matsani adalah nama lain dari surah Al-Fatihah. Tentu Bapak Ibu sudah sering mendengarkan surah Al-Fatihah, fadilahnya ya. Maka saya tidak ingin mengulang itu. Saya hanya ingin mengangkat satu pertanyaan. Kenapa surah Al-Fatihah menjadi rukun di dalam sholat? Ya kan, mungkin sering bertanya Pak ya.
Kenapa surah Al-Fatihah menjadi rukun di dalam sholat? Artinya apa? Tidak sah sholat kita tanpa membaca surah Al-Fatihah. Berarti tidak kurang dari 17 kali dalam sehari semalam kita mengulang-ulang ayat-ayat di dalam surah Al-Fatihah. Itulah kenapa surah ini juga dinamakan As-Sab'ul Masani, artinya 7 ayat yang selalu berulang-ulang. Nah, kenapa Allah, Pak, Bu, seakan-akan memaksa kita, menggiring kita untuk mengulang-ulang ayat ini dalam keseharian kita? Itu karena Allah ingin kita berada di jalur yang benar, karena tentu yang namanya hidup, Pak, pasti ingin bahagia, ingin sukses, ya kan? Yang namanya hidup pasti ingin bahagia, ingin sukses. Maka sebenarnya Al-Fatihah mengajarkan kepada kita, dan kenapa Allah menggiring kita untuk mengulang-ulang? Karena Allah ingin kita belajar cara hidup dari surah Al-Fatihah. Kita masuk ke ayat yang pertama, karena waktu kita singkat. Pelajaran apa yang diambil dari surah Al-Fatihah? Pertama, Pak, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata ahli tata bahasa Arab di Basrah mengatakan, ada yang menakjubkan pada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang menakjubkan? Ayat ini, kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini adalah khabar. Tapi yang menakjubkan adalah tidak disebutkan mubtada'nya, ya kan, langsung khabar aja. Kalau Bapak Ibu pernah belajar bahasa Arab, setiap kalimat yang diawali oleh kata benda itu pasti atau biasanya ada mubtada', ada khabar, ada kalimat pembuka, ada kalimat pelengkap. Kalau ada mubtada', tidak ada khabarnya, tidak lengkap kalimat itu, atau sebaliknya, Pak, ada khabar, tidak ada mubtada'nya, pasti tidak sempurna. Tapi yang menarik adalah di surah Al-Fatihah ini, kenapa Allah, atau di basmalah ini, di ayat Bismillahirrahmanirrahim ini, kenapa Allah tidak sebutkan mubtada'nya dan kenapa disembunyikan? Maka kata para ulama, mubtada'nya adalah perbuatan kita. Dan ini dikuatkan oleh hadis Rasulullah SAW, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Rasulullah SAW bersabda, segala perkara, segala sesuatu, dzibalin yang bernilai, Pak, jadi segala sesuatu yang kita pandang baik, la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, tidak dibuka dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, kata Rasulullah, fahuwa abtar, tertolak. Artinya apa? Ada sesuatu yang kita pandang baik, contohnya minum baik, bekerja, belajar, ini baik, Pak. Tapi apa yang kita pandang baik belum tentu baik di mata Allah. Syarat baik itu menjadi kebaikan buat kita harus dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini pelajaran pertama. Jadi kalau mau mendapatkan kebaikan, hatta dari kebaikan itu, awali dengan basmalah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang namanya manusia, Bapak Ibu, karena kita ini punya hawa nafsu, inilah yang membedakan kita dengan malaikat, Pak. Dengan hawa nafsu, kita bisa menjadi lebih baik daripada malaikat, tapi juga dengan hawa nafsu, kita bisa menjadi lebih hina daripada binatang, bahkan lebih setan daripada setan itu sendiri. Itu dengan hawa nafsu, Pak. Maka karena kita memiliki hawa nafsu, kalau diberikan satu kebaikan, dijamin tidak puas dengan kebaikan itu. Mungkin bahagia, setelah itu nggak puas, pengen lebih, ya kan, Pak? Jadi kalau dikasih satu mau dua kan, dikasih dua ingin tiga, itu manusia. Maka Al-Fatihah mengajarkan kepada kita, kalau mau kebaikan dilipat gandakan, maka syukuri kebaikan yang Anda dapatkan tadi
dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempertegas, wa afdalul dzikri la ilaha illallah, wa afdalud du'a alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik zikir itu la ilaha illallah, dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaannya apa korelasi antara alhamdulillah dengan doa? Ya kan? Kan doa itu kan identik dengan minta kan kepada Allah. Sementara alhamdulillah tidak ada kalimat permintaan, yang ada adalah pujian. Nah, kata para ulama, kenapa Rasulullah mengatakan bahwa doa yang paling utama adalah alhamdulillah, kalimat alhamdulillah? Karena di dalam kalimat alhamdulillah ada ungkapan kalimat syukur. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan alhamdulillah adalah ungkapan semua orang yang bersyukur, dan orang yang bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikannya, ya, Allah berikan jaminan, Pak. Allah berikan garansi bagi orang yang bersyukur. Ayatnya tentu kita sudah hafal. La in syakartum la azidannakum. Ini kata Allah. Bayangkan, Pak, di ayat ini kata azida itu kan hanya ditambahkan, diawali dengan kalimat lam, kata lam taukid, ditutup dengan lam taukid, lam taukid, la azida, ditutup lagi dengan nun taukid, kalimat penguat. Jadi artinya apa? Siapa yang bersyukur atas nikmat yang diberikan kepadanya, maka pasti, sungguh benar-benar pasti Allah akan tambahkan. Itu janji, garansi dari Allah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempertegas, Pak, ma'an'amallahu ala nikmatin, tidaklah seorang hamba diberikan satu nikmat, kemudian dia merespon nikmat tadi dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, illa kana allazi u'tiya afdala mimma ukhidha. Kata Rasulullah, tidaklah seorang hamba dikasih satu nikmat, kemudian dia merespon nikmat tadi dengan mengucapkan alhamdulillah, illa kana allazi u'tiya, melainkan apa yang akan diberikan setelah itu afdal, lebih baik dari apa yang diambil dari satu nikmat tadi. Itu janji Allah dan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mempertegas, Pak, Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa artinya, Pak? Ar-Rahman, kata para ulama, artinya Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih kepada seluruh makhluknya, baik manusia maupun makhluk yang lain, baik kepada orang beriman, baik kepada orang munafik, baik kepada orang kafir. Allah Maha Rahman. Tapi Ar-Rahim, Maha Kasih Sayang, Maha Pemberi hanya kepada orang beriman, itu pun khusus di akhirat kelak. Yang menarik jamaah sekalian, kenapa Allah ulangi ayat ini 2 kali di surah Al-Fatihah? Artinya apa? Kalau kepada orang kafir saja Allah Maha memberi pengasih, Maha Penyayang, apalagi kepada orang yang memulai perkaranya dengan basmalah. Kalau kepada orang kafir saja Allah Maha Pemurah, apalagi kepada orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa Allah ulangi ayat ini 2 kali. Kemudian pelajaran ketiga, Malik Yaumiddin. Apa artinya Malik Yaumiddin, Pak? Pemilik, penguasa hari pembalasan. Ada yang menarik ayat ini. Sebelumnya Allah memperkenalkan dirinya sebagai apa? Rabbun, sebagai Ar-Rahman, sebagai Ar-Rahim. Tiba-tiba Allah memperkenalkan di sini sebagai Malik. Pertanyaannya, Pak, apa bedanya Rabbun dengan Malik? Kalau Allah berbicara tentang alam semesta, Allah memperkenalkan dirinya sebagai Rabbun.
Tapi ketika Allah berbicara tentang hari kiamat, hari kemudian, hari pembalasan, Allah memperkenalkan dirinya sebagai Malik. Pertanyaan apa bedanya, Pak? Rob itu dari kata tarbiyah, Pak. Rob bayarubu. Artinya Allah sebagai pendidik. Itu Rob. Jadi Allah sebagai Rob artinya Allah sebagai pencipta. Kemudian setelah menciptakan merawat, kemudian menumbuhkan, mendidik, mengarahkan, memberikan rezeki, memenuhi kebutuhan. Itu makna Rabbun. Jadi kalau di alam semesta ini, Pak, Allah itu Rabbun. Artinya apa? Kalau ada di antara hambanya yang error, kadang-kadang Allah kasih hukuman kepada dia supaya dia kembali kepadanya. Itu kalau di dunia. Tapi kalau sudah di akhirat, kalau sudah di yaumil hisab, Allah memperkenalkan dirinya sebagai Malik. Apa artinya? Pemilik. Terserah pemiliknya. Mau azab itu urusan Allah. Allah mau maafkan itu juga urusan hak sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna Malik. Nah, pelajaran apa yang diambil dari ayat ini? Pertama tadi, kalau mau mendapatkan kebaikan, awali kebaikan itu dengan basmalah. Kalau sudah mendapatkan kebaikan ingin dilipat gandakan, maka syukuri dengan alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, kalau mau kebaikan yang kita dapatkan tadi bermanfaat dunia dan akhirat kita, maka Al-Fatihah mengajarkan kepada kita sadari segala kebaikan tadi, segala nikmat tadi itu hanya titipan dari Allah. Ya, makanya kalau kita sadar bahwa apa yang kebaikan yang Allah berikan kepada kita itu titipan, tidak mungkin, Pak, ada orang sombong. Iya kan? Dikasih jabatan, ngapain sombong dengan jabatan? Itu kan titipan. Kalau sadar, Pak, ya. Dikasih mobil mewah, dikasih kendaraan mewah, dikasih rumah yang mewah, dia bersyukur kepada Allah dan tidak perlu sombong. Kenapa? Ini hanya titipan. Makanya ulama kita sering memberikan ilustrasi. Belajarlah dari tukang parkir, Pak. Tukang parkir, mobil apapun yang masuk dilayani dengan baik. Mau Avanza, mau Pajero, bahkan mobil paling mahal pun, ya, semua diterima dengan baik. Dan begitu pergi biasa aja, nggak ada yang sedih karena ditinggalkan. Karena dia sadar bahwa ini hanya titipan. Maka Al-Fatihah mengajarkan kepada kita, Malik Yaumiddin, sadari bahwa apa yang Allah berikan ini hanya titipan, dan yang namanya titipan mau tak mau pasti akan dikembalikan kepada pemiliknya. Sayangnya kembali tidak gratis, ada hisabnya, ada pertanggungjawabannya. Pertanyaannya, Pak, mampu nggak kita mempertanggungjawabkan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita? Rasanya berat kan? Maka Al-Fatihah mengajarkan. Dan kenapa Allah menuntut kita mengulang-ulang ayat ini? Supaya kita belajar. Kalau mau diringankan hisabnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Artinya apa? Pelajaran yang bisa diambil, kalau mau diringankan hisabnya, gunakan segala nikmat yang Allah berikan tadi, segala kebaikan yang Allah berikan tadi untuk ibadah kepada Allah. Itulah kenapa Allah menggunakan kalimat domir nahnu, na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Bukan iyyaka a'budu, hanya kepadamu saya menyembah. Artinya apa? Hanya kepadamu saya dan seluruh nikmat yang melekat pada diri saya gunakan untuk ibadah kepadamu. Kemudian wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kenapa? Karena mustahil, Pak, kita mampu menjadikan segala nikmat yang Allah berikan untuk ibadah kecuali pertolongan Allah. Makanya minta tolong. Pertanyaannya, dan ini dibahas oleh para ahli tafsir, kenapa didahulukan iyyaka na'budu kemudian iyyaka nasta'in? Bukan iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Kenapa nggak dibalik? Kata para ahli tafsir, didahulukannya na'budu daripada nasta'in supaya kita tahu maksud kita. Maksud Allah ciptakan kita yaitu ibadah kepada Allah.
Makanya didahulukan ibadah. Kalaupun minta tolong juga tujuannya untuk ibadah kepada Allah. Saya ingin menyampaikan satu kisah yang mungkin masyhur Pak ya. Kisah Nabi Ayub alaihissalam. Siapa yang tidak kenal Nabi Ayub alaihissalam? Nabi Ayub alaihissalam ternyata Pak, sebelum diuji oleh Allah berupa sakit tadi, ternyata Nabi Ayub alaihissalam itu diberikan nikmat yang banyak. Di antara nikmat yang diberikannya adalah nikmat kekayaan. Jadi Nabi Ayub itu Pak, itu orang kaya raya. Kaya raya tapi dermawan. Banyak orang kaya belum tentu dermawan Pak. Nabi Ayub kaya raya, punya aset, punya perusahaan yang banyak, perusahaan perkebunan, perusahaan peternakan. Itu Nabi Ayub alaihissalam. Bukan cuma kaya raya Pak, Nabi Ayub alaihissalam juga diberikan anak-anak yang banyak. Kalau tidak salah, sejarah mencatat anak-anak Nabi Ayub ada 16 orang. Istrinya juga banyak Pak. Kita baru satu istri sudah sombong. Nabi Ayub istrinya banyak tapi tidak sombong. Anak-anaknya banyak, anaknya tumbuh sehat. Itulah Nabi Ayub alaihissalam. Apa sih yang dibanggakan oleh kita orang tua? Pasti kalau bukan harta, anak kan? Nabi Ayub punya semuanya. Kemudian yang ketiga, selain kaya raya, selain memiliki anak yang banyak, Nabi Ayub alaihissalam memiliki tubuh yang sehat, kuat, karena para nabi itu Pak diberikan kekuatan seperti 40 laki-laki. Jadi Nabi Ayub alaihissalam kuat, memiliki kesehatan yang sempurna. Tapi yang menarik adalah Nabi Ayub alaihissalam karena kaya raya, kemudian karena punya anak yang banyak, karena sehat tubuhnya, Nabi Ayub alaihissalam orang yang paling bersyukur kepada Allah, paling pandai bersyukur. Maka iblis tidak terima. Iblis mengatakan kepada Jibril, tahu gak kenapa Nabi Ayub begitu pandai bersyukur, begitu pandai taat kepada Allah? Karena dia kaya raya. Coba kalau dia miskin, kalau Nabi Ayub miskin, saya yakin dia akan putus asa. Maka diujilah Nabi Ayub alaihissalam. Allah jawab tantangan iblis. Kemudian Allah kirimkan, tentu lewat iblis tadi, dikirimlah hama atau virus yang menyerang perusahaannya, perkebunan dan peternakannya. Tiba-tiba dalam sekejap peternakan dan perkebunannya lunas, habis gitu, sehingga miskin dalam waktu yang sekejap. Apa yang terjadi Pak? Ternyata hilangnya harta dari Nabi Ayub membuat Nabi Ayub tetap bersyukur kepada Allah. Bahkan Nabi Ayub alaihissalam tetap mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Kan dunia kadang-kadang karena kalau banyak harta Pak, kebanyakan kerjaan, kebanyakan harta, itu kan kadang-kadang orang sibuk sehingga lupa ibadah kan. Sehingga ketika hilang hartanya, Nabi Ayub semakin dekat dengan Allah. Kemudian Allah uji Nabi Ayub. Iblis tidak ridho dan mengatakan, ya mungkin karena dia masih punya anak yang banyak. Kalau hari ini bangkrut, dengan anak-anak yang banyak, yang sehat, yang cerdas seperti ayahnya, pasti dia akan bangkit lagi. Maka Allah jawab tantangannya. Kemudian diwafatkanlah putra putri Nabi Ayub semuanya. Tentu tidak disebutkan secara apakah bersamaan atau tidak, tetapi kalaupun tidak bersamaan, dalam waktu yang tidak lama semua putra putrinya meninggal. Apa yang terjadi Pak? Apakah Nabi Ayub putus asa? Tidak. Justru kualitas ibadah Nabi Ayub, kualitas syukurnya semakin bertambah dan mengatakan alhamdulillah, fitnah dunia, fitnah anak sudah tiada lagi, apalagi yang menghalangi ibadah saya kepadanya. Iblis tidak ridho dan mengatakan, mungkin Nabi Ayub masih seperti itu karena dia masih sehat, ya kan? Dengan tubuh yang paripurna, dengan kesehatan yang dimilikinya, dia bisa bangkit lagi kan? Makanya dia tidak putus asa. Coba kalau dia disakit. Maka diujilah Nabi Ayub alaihissalam, diberikan penyakit, di mana penyakit Nabi Ayub
belum pernah diberikan kepada makhluk manapun, baik sebelum Nabi Ayub maupun setelah Nabi Ayub alaihissalam. Artinya penyakit ini khusus buat Nabi Ayub alaihissalam. Enggak diberikan kepada binatang, kepada hewan, bahkan kepada manusia, khusus Nabi Ayub alaihissalam. Ada riwayat yang dhaif, yang lemah, yang mengatakan penyakit kulit, ditumbuhi ulat. Ini menurut ulama lemah. Yang jelas penyakit Nabi Ayub adalah penyakit yang paling parah, yang paling berat, dan hanya Nabi Ayub yang mampu memikulnya. Apa yang terjadi, Pak? Karena penyakit itu, istrinya satu-satu pergi. Tinggal satu yang bertahan. Yang satu ini pun ujungnya juga pergi, kan? Pergi. Tapi sebelum yang satu ini pergi, dia mengatakan kepada suaminya, "Wahai suamiku, Anda ini nabi. Dan yang namanya nabi, doanya pasti terkabul. Maka wahai suamiku, mintalah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah supaya Allah menyembuhkan penyakitmu." Apa kata Nabi Ayub? "Wahai istriku, sudah berapa lama aku sakit?" Kata istrinya, "Wahai suamiku, sudah 7 tahun. Masya Allah, Pak, sudah 7 tahun sakit." Kata Nabi Ayub, "Wahai istriku, saya malu. Saya tidak pede minta disembuhkan." Kenapa tidak pede minta disembuhkan, Pak? Yang Nabi Ayub ingat bukan sakitnya. Nabi Ayub mengatakan, "Saya malu minta disembuhkan karena penyakit ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada saya, nikmat sehat." Taruhlah usianya Nabi Ayub 60 tahun. Dikasih ujian sakit 7 tahun. Pertanyaan saya, mana yang lebih lama, Pak? Sakit atau sehat? Sehat lebih lama. Yang diingat Nabi Ayub sehatnya, bukan sakitnya. Makanya malu minta sembuh, Pak. Kalau kita, ibu-ibu, bapak-bapak, dikasih satu sakit, baru sejam sakit langsung minta, "Ya Allah, sembuhkan saya," kan? Memang sembuh buat apa, Pak? Pertanyaannya, kapan Nabi Ayub alaihissalam minta disembuhkan? Kan ujung-ujungnya kan minta sembuh juga, kan? Sejarah mencatat kurang lebih setelah 18 tahun Nabi Ayub sakit, barulah Nabi Ayub minta disembuhkan, Pak. Pertanyaannya, alasan apa? Apa yang membuat Nabi Ayub merasa pede, merasa punya alasan untuk minta disembuhkan? Sebagaimana doanya, "Inni masana dur." Ya, kata para ahli sejarah, setelah penyakit itu sudah mulai menggerogoti hati Nabi Ayub. Setelah penyakit itu sudah mulai menggerogoti lisan Nabi Ayub, barulah Nabi Ayub minta disembuhkan. Seakan-akan Nabi Ayub mengatakan begini, "Ya Allah, aku ridho dengan sakit ini. Aku ridho dengan penyakit ini. Tapi penyakit ini sudah mulai menggerogoti hati dan lisan saya, sehingga kualitas zikir saya terganggu kepadamu, kualitas ibadahnya terganggu." Barulah Nabi Ayub minta disembuhkan, "Inni masyaniyad dur" itu. Artinya apa? Kalaupun minta sembuh, bukan hanya sekedar sehat. Minta sembuh supaya tidak terganggu kualitas ibadahnya. Minta sembuh supaya kuat ibadahnya. Ini makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mohon ibadah, hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Artinya apa? Kalaupun minta tolong untuk ibadah. Kalaupun minta harta untuk ibadah. Kalaupun minta jabatan untuk ibadah. Kemudian pelajaran berikutnya dari surah Al-Fatihah, dan kenapa Allah menuntut kita mengulang-ulang. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau mau bahagia, Pak, mintalah kepada Allah ditunjuk jalan yang lurus. Jalan lurus yang mana yang kita minta? Gak usah cari jalan yang lain, Pak. Sudah ada jalan siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa yang telah diberi nikmat? Para nabi, orang-orang soleh terdahulu. Itu jalannya. Kalau mau bahagia, mau benar cara hidupnya, belajarlah dari mereka. Bukankah Allah berfirman, "Qul in kuntum
tuhibbunallah, katakan wahai Muhammad, kalau engkau mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, maksudnya ikuti Rasulullah. Kalau engkau mencintai Allah dengan jalan mengikuti petunjuk Rasulullah, yuhibbukumullah, sehingga Allah membalas cintamu, sehingga cinta tidak bertepuk sebelah tangan. Bahkan Allah kasih bonus, wa yaghfir lakum dzunub, Allah ampuni dosa-dosamu. Kemudian yang terakhir, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau mau benar jalan hidupnya, kalau mau mendapatkan kebahagiaan, ghairil maghdub, jangan ikuti jalannya orang-orang yang dimurkai. Siapa yang dimurkai, Pak? Nabi menafsirkan al-maghdub maknanya orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi dimurkai? Dia tahu mana yang benar, mana yang salah, tapi dia memilih yang salah. Ad-dhallin bukan jalannya orang sesat. Nabi yang menafsirkan, Nabi sendiri menafsirkan ad-dhallin artinya orang-orang Nasrani. Kenapa? Orang Nasrani itu baik-baik, Pak. Ya kan? Kadang-kadang lebih baik daripada kita. Tapi baik belum tentu benar. Kenapa? Mereka disesatkan. Siapa yang menyesatkan? Orang Yahudi, Pak. Makanya pernah nggak dengar ada orang Yahudi Pernah nggak dengar ada orang masuk agama Yahudi? Bapak ini tiba-tiba mau masuk agama Yahudi, nggak diterima, Pak. Kalau nggak ada darah Yahudinya, nggak bakal diterima. Tapi di satu sisi orang Yahudi ingin bagaimana orang sesat kan, maka menciptakan satu agama. Itulah kenapa ad-dhallin orang yang sesat. Apa pelajaran yang diambil dari sini, Pak? Pertama, kalau mau mendapatkan kebaikan, awali dengan basmalah. Kalau mau kebaikan berkali-kali lipat, syukuri. Kalau mau kebaikan berdampak dunia akhirat, sadari bahwa ini hanya titipan Malik Yaumiddin dan gunakan untuk ibadah. Kemudian yang keempat, kalau mau kebaikan kita ini berdampak sosial, karena ada baik, Pak, belum tentu baik bagi orang lain. Maksudnya kebaikan yang kita lakukan belum tentu berdampak baik bagi orang lain, hanya untuk diri sendiri. Maka kalau mau kebaikan itu berdampak baik sosial, secara sosial, maka ghairil maghdubi alaihim waladdallin, atau ikuti jalannya siratal ladzina an'amta alaihim, kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba kita lihat, Pak. Ya, ini penutup, Pak, ya. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, apa yang pertama dibangun Nabi, Pak? Atau menurut seingat Bapak, bangunan yang dibangun Nabi selama hidupnya ada berapa, Pak? Ya, ada bangunan apa yang dibangun Nabi? Kalau saya tidak salah, selama hidup Nabi cuma dua tempat yang dibangun oleh Nabi, Pak. Yang pertama adalah masjid, ya kan? Bukan istana yang dibangun, Pak. Yang kedua apa yang dibangun Nabi? Dan ini jarang diangkat oleh dai-dai kita. Banyak yang dibangun Nabi, tapi maksudnya berupa bangunan, gedung. Apa yang dibangun Nabi setelah masjid, Pak? Kan di masjid Nabi nggak membangun istana. Di masjid telah diurus masalah pemerintahan, bahkan melatih tentara, di semua di masjid. Urusan sosial semuanya di masjid. Yang kedua yang dibangun Nabi, dan ini jarang diangkat oleh sejarah atau jarang diangkat oleh kita, adalah pasar. Ya kan? Jadi yang dibangun masjid, setelah masjid, yang kedua yang dibangun Nabi adalah pasar. Ya kan? Tidak sampai 2 tahun Nabi, Pak. Tidak sampai setahun setelah Nabi bangun masjid ketika hijrah ke Madinah. Setelah membangun masjid, kemudian mempersaudarakan kaum muslimin, kemudian membuat piagam Madinah, yang kedua yang dibangun Nabi adalah pasar. Ya kan? Kenapa? Nabi melihat yang menguasai pasar di Madinah siapa? Orang-orang Yahudi. Itu ribuan tahun Yahudi membangun pasar di Madinah, sehingga yang kaya raya tentu Yahudinya. Kalaupun ada penduduk asli yang kaya, ya segelintir orang saja, karena yang menguasai pasar, yang menguasai harga, yang menentukan harga orang Yahudi. Dan ketika Nabi hijrah, Nabi melihat itu. Kan Nabi sadar, ghairil maghdubi alaihim, setiap hari kita baca jangan ikuti jalannya orang Yahudi, tapi kok pasarnya ngikut pasar Yahudi. Maka
setelah Nabi merasa kuat membangun persaudaraan dengan Muhajirin Ansar, Nabi bangun pasar, pas di depannya pasar orang Yahudi, tanpa memboikot produk Yahudi. Ya, sekarang kan ada gerakan boikot, bagus Pak ya, harus kita dukung. Tapi tidak cukup hanya sekedar memboikot. Bagaimana kaum muslimin bisa menciptakan pasar, Pak? Yang menentukan harga siapa hari ini? Mereka kan. Kalaupun kita harus kaya, harus mengikuti jalan mereka kan. Nabi SAW sadar setiap hari kita baca Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim, jangan ikuti jalannya orang Yahudi, tapi apa Pak? Pasar kita yang kuasai mereka, pendidikan kita kiblat kita mereka, politik kita, ekonomi kita. Makanya coba lihat Pak, sudah berapa tahun kita merdeka? Sudah 70 tahun, 79, hampir 80 tahun sudah merdeka. Tapi rasanya masih terjajah kan? Sudah banyak profesor tapi masih banyak orang bodoh. Sudah banyak ahli ekonomi tapi rasanya kita masih banyak yang miskin. Kenapa Pak? Kenapa masih banyak yang miskin? Karena yang menguasai pasar adalah mereka. Padahal setiap hari kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makanya Nabi SAW sadar ini, bangun pasar di depan pasar Yahudi. Dan tidak sampai setahun Pak, tidak sampai setahun setelah Nabi membangun pasar Nabi mengalahkan pasar orang Yahudi yang sudah dibangun ratusan tahun. Orang Yahudi sudah mulai kepanasan, ya. Orang Yahudi sudah mulai ketakutan, maka orang Yahudi membangun framing dan mengatakan, tidak usah takut dengan ajaran Muhammad. Tidak usah takut dengan ajaran Muhammad. Walaupun dia selalu mengatakan ghairil maghdubi, jangan mengikuti jalannya orang Yahudi, selalu ingin berbeda dengan kita, nggak usah takut. Kenapa? Kiblat kita sama, ya kan? Bukankah kiblat kita adalah Yerusalem? Dan bukankah kiblat Muhammad adalah Baitul Aqsa? Sama saja kan? Nggak usah takut. Maka sejak saat itulah Nabi SAW tidak senang menghadap Baitul Maqdis. Bukan karena Baitul Maqdis tidak lebih baik dari Masjidil Haram. Kan apa yang membuat Nabi beralih kiblat? Kan peralihan kiblat itu kan bukan maunya Nabi, bukan maunya Allah kan? Itu kan maunya Nabi kan? Bukan kalau berfirman qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Allah telah melihat yang kau selalu menghadapkan wajahmu ke langit, minta supaya dihadapkan, dirubah kiblatnya. 13 tahun Nabi di Madinah, di Mekah Pak, ditambah kurang lebih 1 tahun di Madinah, Nabi tidak pernah ada masalah menghadap Baitul Maqdis, ya kan? Tapi kenapa ketika masuk di Madinah tiba-tiba Nabi mau beralih kiblat? Kenapa Pak? Gara-gara orang Yahudi membangun framing dan mengatakan tidak usah takut dengan Muhammad karena kita sama saja, kiblat kita sama. Ditambah lagi ketika Nabi menyaksikan orang-orang Yahudi berpuasa, kemudian Nabi mengatakan, apa yang kalian lakukan? Mereka mengatakan, kami berpuasa pada hari Asyura. Kenapa kalian berpuasa? Kami menghormati Nabi Musa. Kenapa? Karena di hari Asyura ini, di 10 Muharram inilah Allah menyelamatkan Nabi Musa, dan sebagai bentuk rasa syukurnya Nabi Musa berpuasa, kami pun berpuasa. Kata Nabi SAW, kami nahnu ahakku, kami lebih berhak menghormati Nabi Musa daripada kalian. Maka sejak saat itu Nabi mewajibkan kaum muslimin berpuasa pada hari Asyura. Kata orang Yahudi, tuh lihat Muhammad, katanya ingin berbeda dengan kita bangun pasar, dia bangun pasar, bahkan dalam sholatnya dia baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tapi tidak usah takut. Kenapa? Kiblat kita sama, puasa kita sama, jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang sama, nggak ada yang berbeda dengan Muhammad. Apa yang terjadi Pak? Maka sejak saat itulah Nabi SAW minta, ya Allah, berikan puasa yang lebih baik daripada puasa orang terdahulu. Makanya coba lihat Pak, sejarah perpindahan kiblat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, dan kewajiban berpuasa itu hampir bersamaan, hanya tidak sampai sebulan. Jadi setelah turun peralihan kiblat,
turun juga perintah ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, kemudian syahrul ramadan allazi unzila fihil Quran sampai faman syahida minkumus syahra falyasum. Artinya apa? Nabi paling tidak senang disama-samakan dengan orang Yahudi, dan terbukti dalam sholat kita jangan mengikuti jalannya orang-orang Yahudi. Tapi sayangnya setiap hari tidak kurang dari 17 kali kita mengulang-ulang ayat ini, tapi kita masih berkiblat kepada mereka. Maka sebelum kita tutup, ayolah kita didik anak-anak kita. Bukan hanya bisa ngaji, tapi bagaimana mereka bisa kerja, bisa produktif, sehingga bisa menguasai pasar, Pak. Sayangnya seakan-akan yang sering diangkat oleh ulama kita, tempat yang paling baik adalah masjid, tempat yang paling buruk adalah pasar. Benar, itu hadis Nabi, Pak. Tapi jangan ini diangkat, Bapak, jangan disalahpahami bahwa umat Islam itu jauhi pasar. Kenapa? Karena boleh jadi ini juga diangkat-angkat oleh mereka. Kalau kaum muslimin kita ini menjauhi pasar, ujung-ujungnya mereka yang menguasai pasar. Dan kalau mereka yang menguasai pasar, artinya yang kaya mereka. Sehingga ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kalau mau mendapatkan kebaikan dan kebaikan ini berdampak sosial, jangan pernah mengikuti jalannya orang Yahudi. Karena kalau mereka yang menguasai, Pak, mereka yang menguasai pasar, kemiskinan pasti merajalela. Tapi kalau umat Islam yang menguasai pasar, insya Allah yang ada adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau ada kata yang salah, sepenuhnya dari saya, dan kalau ada yang benar, datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.